Oke, sebelumnya halo Kang Ica, kembali lagi di HiPod, Himagro Podcast episode 4. Nah, di mana di episode 4 kali ini kita akan membahas topik menarik khususnya untuk Akang Ica yang penasaran sama minat apa aja sih yang ada di bidang teknologi produksi tanaman atau yang kita sering kenal dengan bidang budidaya di jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Unpad. Jadi, topik yang kita akan bahas adalah serba-serbi bidang teknologi produksi tanaman. Sebelumnya, perkenalkan aku Alma. Di sini aku sebagai MC yang akan menemani Akang dan Ece dari minat budidaya. Sebelumnya, supaya nanti ngobrolnya lebih enak, aku juga ingin kenalan sama Akang Ece yang ada di sini. Boleh dari siapa dulu? Boleh deh dari Akang. Oke. Jadi perkenalkan, nama aku Raffi Atalah dari angkatan 2021 dan aku dari bidang kajian budidaya, peminatannya benih. Oke, salam kenal Kang Raffi. Selanjutnya boleh dari Ece-nya. Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, aku Devita Aprilia dari angkatan 2022. Aku dari peminatan hortikultura. Oke, salam kenal Ce Devita. Jadi, sebelumnya aku izin menjelaskan bahwa di jurusan Agroteknologi Unpad itu saat semester 5 akan ada pemilihan bidang sesuai dengan minatnya masing-masing. Oleh karena itu, kita akan membahas lebih mendalam supaya teman-teman lebih kenal sama salah satu bidangnya, yaitu teknologi produksi tanaman atau budidaya, yang dimana di bidang ini ada 5 fokus minat lagi, yaitu ada peminatan kebun, hortikultura, benih, pangan, dan ilmu gulma. Nah, aku jadi penasaran, Akang Ece-nya memilih minat sesuai dengan keinginan atau ada alasan khusus, misalnya dari prospek pekerjaan atau yang lainnya. Aku pengen dengar jawaban dari Ce Devita dulu deh. Oke. Aku pribadi ketika milih peminatan hortikultura itu yang pertama dasari dari dosbingnya ya, karena aku pingin dapat dosbingnya itu Prof. Jajang, dimana beliau itu punya proyekan budidaya tentang budidaya kentang gitu, dan aku tertarik ke situ ketika aku cari-cari tahu, oh ternyata ini peminatan hortikultura. Tapi aku juga sebenarnya belum begitu masuk ke dalam dunia hortikultura gitu. Cuman ketika sekarang aku udah belajar ternyata hortikultura itu semenarik itu. Selain itu juga aku milih hortikultura tuh memang karena dengan peminatan lain tuh aku belum begitu mengenal lah peminatan seperti benih, kebun, dan lainnya. Dan yang aku benar-benar gak asing kata-katanya itu ya di hortikultura, makanya aku pilihnya itu di peminatan hortikultura. Oke, jadi yang menjadi basic pemilihan hortikultura dari Ce Devita adalah dosbingnya ya Ce ya? Betul. Oke, selanjutnya aku pengen tahu nih dari Kang Raffi. Kang Raffi memilih peminatannya sesuai dengan ilmu yang akan dipelajarinya kah? Atau sama seperti Ce Devita sesuai dari dosbingnya atau apanya nih Kang? Oke. Kalau dari aku sendiri ya, kalau untuk pemilihannya itu aku berdasarkan apa yang aku sukain gitu. Nah, yang pertama tuh aku di budidaya tuh karena aku ada matkul benih tuh kan waktu semester awal-awal, ada Dakstek Band, terus juga ada ini PPB dulu. Nah, di situ tuh aku ngerasa kayak benih ini cocok banget gitu sama aku, dan aku juga suka waktu praktikumnya gitu. Dan selain itu juga ada faktor dari dosen, dan aku juga udah kenal salah satu dosen benih, itu ada Pak Kadapi. Nah, dan aku juga udah lumayan dekat dengan beliau, dan jadinya aku makanya milih beliau juga sebagai dosen pembimbing aku gitu. Oke, berarti kalau Kang Raffi sesuai dengan... Nah, aku langsung next ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau dari Kang Raffi dan Ce Devita, terkait pelajaran atau hal-hal apa saja yang dipelajari di minat budidaya itu sendiri.
Boleh boleh dijawab dari Kang Raffi dulu mungkin. Oke. Jadi yang dipelajari ya waktu di budidaya apa aja gitu. Kalau secara umumnya ya, kalau misalnya kita bicara soal budidaya gitu, nah yang pasti kita tuh akan mempelajari terkait dasar-dasar dari praktik budidaya pertanian. Nah hal ini tuh melingkupi mulai dari persiapan benih. Terus selain itu juga ada juga persiapan media tanam, terus ada juga penyiraman yang tepat, pemupukan yang tepat, kemudian ada juga teknologi yang tepat guna seperti menggunakan mesin-mesin yang mendukung praktek budidaya tersebut, dan juga ada juga teknologi pasca panen. Nah di budidaya juga dari hulu ke hilir gitu. Jadi kita mempelajari secara umumnya seperti itu, tapi secara khususnya itu kita pelajari lagi di masing-masing peminatan. Oke, kalau yang dari aku yang tangkep dari penjelasan Kang Raffi, berarti peminatan Kang Raffi itu benih kan ya Kang? Berarti benar-benar basic dari suatu budidaya. Dimana kalau misalnya nggak ada benih, mau gimana lanjut ke budidaya selanjutnya? Iya betul. Dari Jadi kayak iya, kenapa Kang? pertimbangkan juga gimana pertumbuhan si tanamannya nanti gitu. Oke. Kalau dari C. Devita nih, kalau di hortikultura, pelajaran apa aja yang mungkin menarik bagi C. Devita? Ya baik, karena sekarang aku udah mau hampir masuk ke semester 6, dimana 2 minggu lagi itu perkuliahan, jadi aku mulai memahami lah gitu ya pelajaran-pelajaran yang diberikan di bidang hortikultura. Untuk hal-hal menarik di bidang hortikultura itu, yang namanya hortikultura otomatis kan kita mempelajari sayur ya, dimana aku tuh tertarik kalau misalnya nanti teman-teman ada yang ikut peminatan hortikultura tuh yang benar-benar sayur, dimana kita belajar dari nanam benih, mungkin ada dari yang tadi Kang Raffi juga ya, benar, pertama-tama budidaya itu pasti dimulai dari benih, terus kayak kita nanam dari bibit pun ada, dan benar-benar kita mempelajari kultivar atau komoditas sayuran yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Kemudian cara budidayanya itu seperti apa, apakah lingkungan tumbuhnya itu seperti ini atau bukan. Pokoknya benar-benar memahami tentang sayuran. Tetapi juga selain sayuran, di hortikultura itu ada tanaman hias. Ini juga merupakan satu hal yang menarik ya, dimana hanya di hortikultura gitu yang membahas tanaman hias, dimana sekarang itu di Indonesia tuh sangat marak-maraknya perjualbelian lah, pelelangan tanaman hias yang emang nominalnya itu lumayan mahal juga ya. Jadi di situ aku tertarik, ternyata di hortikultura itu bisa menghasilkan selain menjadi petani sayur, tapi juga kita bisa menjadi penjual tanaman hias yang emang menjanjikan juga gitu. Selain itu juga di hortikultura itu benar-benar belajar dari awal budidayanya juga sih. Terus untuk praktikumnya juga lumayan menyenangkan, karena benar-benar itu kita belajar dari nol, yang walaupun kita udah tahu tentang ini atau belum tahu tentang ini, tapi benar-benar kita tuh dikasih tahu dari nol sampai nanti mungkin pemasarannya. Tapi kalau untuk sekarang aku masih praktikumnya itu tentang pemanenan sih. Paling segitu dari hortikultura. Oke, berarti iya sih kalau di hortikultura tuh selain emang komoditasnya banyak, terus juga sekarang ada teknologi hidroponik yang dimana teknologi itu mempermudah kita untuk budidaya tanpa keterbatasan lahan gitu. Ya betul. Oke, tapi kalau misalnya di hortikultura itu tadi yang udah Ece bilang praktikumnya berarti lebih banyak di lapangan ya, Ce? Iya, kita itu lebih banyak di lapangan. Kan kita tuh banyak, apalagi di apa ya namanya ya, sayuran. Jadi kita benar-benar praktiknya di lahan, kita menanam berbagai sayuran. Kemudian kita juga bisa membandingkan ya, oh sayuran ini tuh cocoknya di lahan atau enggak, sayuran ini tuh cocoknya ternyata hidroponik, atau misalnya nanamnya tuh di polybag. Jadi kita benar-benar mempelajari itu. Jadi kalau misalnya ditanya banyaknya di lahan atau enggak, ya jawabannya sih di lahan ya, Ce. Karena biasanya juga kan kalau untuk petani-petani sayur itu
ya menggunakan lahan gitu. Oke, tapi aku juga jadi penasaran deh, Ce, karena ini praktiknya di lahan dan sekarang tuh kan lagi musim hujan, Ce. Nah, ada nggak sih kendala atau apa ya? Misalnya lagi hujan, terus tanamannya malah jadi rusak, terus praktikumnya jadi terkendala, atau hal-hal lain yang mungkin bisa jadi, atau faktor lain yang bisa menjadi kendala pada saat praktikum di lapangan, Ce. Oke, untuk kendala sendiri, benar tadi kata Ca Alma itu ya, yang pertama itu dari jadwal praktikum. Sebetulnya kalau misalnya tidak hujan itu kita ada praktikum tanaman sayur itu di setiap hari Selasa, itu lebih tepatnya dari jam 10 sampai jam 12. Tapi sekarang kita kan belum bisa memprediksi hujan ya, kayak sore kah atau pagi kah. Nah, kebetulan waktu itu beberapa kali siang, jadi ketika kita harusnya pengamatan di lahan, kita harus undur ke sore atau praktikum sendirilah, istilahnya pengamatan sendiri. Yang kedua, dari tanamannya sendiri. Biasanya itu kan kita emang perlu menyiram tanaman itu 2 kali sehari, di pagi hari dan juga sore hari. Tapi karena hujan, jadi air yang air yang diterima tanaman itu begitu banyak, jadi kita nggak bisa menyiram. Kalau misalnya kita siram sendiri kan kita tahu ya kapasitas air yang kita kasih itu segimana, dan juga tanamannya tuh bisa menerima gitu airnya tuh benar-benar secara baik. Kalau misalnya hujan itu yang jadi permasalahannya tuh biasanya tuh tanamannya jadi, karena mungkin sangat deras ya airnya, jadi agak bengkok, ataupun malah karena kita ada penanaman cabai dan juga cabai rawit, jadi agak membusuk sih, Ce, karena begitu banyak air yang diterima tanaman itu. Gitu sih, Ce. Oke, Ce, berarti iklim sekarang mempengaruhi kegiatan praktikum di lapangan. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih ke Kang Raffi. Kang Raffi kan dari minat benih. Aku penasaran untuk praktikumnya, apakah lebih sering di lapangan atau di lab? Karena setahu aku di benih itu ada kultur jaringan. Betul nggak, Kang? Wah, betul banget. Oke, Kang, aku penasaran di sama praktikum di peminatan benih. Oke, kalau soal praktikum di peminatan benih, kalau menurut aku sendiri di benih itu 50-50 ya. Jadi ada yang praktikumnya tuh ada di lab, tapi ada juga yang di lapangan. Nah, untuk praktikum di lab sendiri itu kita ada berbagai macam ya. Yang pertama yang tadi udah disebutin tuh kultur jaringan. Nah, itu tuh ada nama matkulnya itu mikropropagasi. Nah, jadi itu kita belajar cara mengkultur tanaman di situ tuh, dan juga pakai media-media berupa agar. Nah, di situ kalian bisa bermain dengan alat-alat laboratorium itu, dan juga di situ nanti kita bisa mencoba menanam berbagai macam tanaman tapi dalam botol gitu. Jadi kalau menurut aku itu praktikumnya seru banget. Nah, selain yang di lab juga, kalau misalnya di lapangan ada praktikum dari rekalsitran. Nah, itu nanti kalian bakal belajar menanam berbagai jenis buah. Nah, jadi kita nanti di praktikum itu, khususnya kalau dari pengalaman aku ya, jadi waktu praktikum rekalsitran itu kita makan berbagai jenis buah. Nah, jadi kita kayak mukbang gitu istilahnya di praktikum itu. Jadi udah dapat ilmunya, dapat kenyangnya juga gitu. Wah, kalau yang aku dengar dari Cede Vita sama Kang Raffi ini berarti selain kita belajar tentang budidayanya, kita juga bisa ngerasain hasil dari tanaman yang kita tanamnya ya, Kang. Tapi Kang, untuk kendala saat praktikum, terutama tadi tuh yang mikropropagasi itu kan menanam di dalam botol. Nah, ada nggak Kang kendala saat melakukan praktikum mikropropagasi sendiri yang Kang Raffi alami atau Kang Raffi rasakan? Oke, kalau dari pengalaman aku, untuk praktikum mikropropagasi itu kita salah satunya tuh harus steril, yang dimana misalnya kalau misalkan tangan kita kotor itu biasanya sebelum masuk ke ruangan yang buat mengkulturnya itu kita disemprot disinfektan dulu di tangan. Nah, biar itu nggak kena gitu ke tanaman yang kita kulturin infeksinya. Soalnya ada juga beberapa tanaman aku tuh kemarin kena. Nah, jadi baru seminggu di kultur udah mati. Nah,
Sedangkan tanaman-tanaman yang lain tuh bagus sampai berapa minggu gitu. Terus juga selain itu kita juga misal kalau sedang mengkultur itu kan memakai pinset. Nah itu tuh sedangkan ekspannya itu atau tanaman yang mau kita tanamnya itu kecil. Jadi kalau misalnya tangan kita tremor tuh bakal jatuh-jatuh terus si tanamannya. Jadi harus bisa nguasain juga gitu. Oke, berarti untuk akang Ece yang mau masuk peminatan benih ini berarti harus ekstra teliti, ekstra hati-hati, dan ekstra steril supaya tanamannya tidak terkontaminasi. Oke deh, terima kasih Kang Raffi dan Cedevita. Sekarang kita next ke pertanyaan selanjutnya. Aku pengen tahu apakah ada pembelajaran yang membedakan dengan minat lain yang ada di agroteknologi. Pertanyaan ini boleh dijawab dari Cedevita dulu, mangga Cek? Maksudnya itu yang perbedaan dari peminatan aku dengan peminatan lain ya, Cek? Iya, Cek. Kayak yang membedakan mungkin dari komoditas tanaman ya, Cek. Mungkin dari tadi Kang Raffi bilang untuk benih sendiri, dan kebetulan juga aku ambil mata kuliah benih rekalsitran, jadi aku tahu di mana kita tuh biasanya itu menggunakan komoditas buah-buahan. Sedangkan kalau untuk hortikultura sendiri itu biasanya menggunakan sayuran. Jadi untuk minat-minat kayak misalnya benih itu kan tadi Kang Raffi bilang itu yang benih rekalsita itu kayak contohnya buah-buahan. Sedangkan kalau misalnya kebun, misalnya tanaman kebun, terus kayak pemultan mungkin dengan lainnya gitu. Sedangkan kalau hortikultura itu identiknya dengan sayuran. Jadi mungkin itu sih yang membedakan peminatan hortikultura dengan peminatan lain. Oke, terima kasih Cedevita. Barangkali dari Kang Raffi ada yang ingin ditambahkan atau menjelaskan? Oke, ya benar seperti kata Cedevita ya. Jadi salah satunya itu perbedaannya di komoditasnya sendiri karena emang peminatan di budidaya kan ada pangan, horti, terus ada perkebunan, benih dan juga gulma. Nah itu perbedaan di fokus komoditasnya dan juga mungkin di yang lebih bedanya juga ada di gulma dan di benih gitu. Misalnya kalau untuk di benih sendiri kan dia fokusnya di persiapan atau di awal pratanam gitu. Nah kalau misalnya komoditas seperti kebun, pangan, horti itu kan fokusnya pas di praktik budidayanya. Dan juga ada juga gulma dia fokusnya untuk pas di praktik budidayanya gitu. Mungkin bedanya ada di situ sih pas di pratanam juga pas di saat tanamnya gitu. Oke, terima kasih Kang Raffi dan Cedevita. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya aku ingin menunjukkan pertanyaan ini kepada Cedevita yang baru, karena Cedevita semester 5 ya, Cek. Nah, di mana kemarin baru peminatan. Nah, menurut Cedevita sendiri, bagaimana sistem pemilihan minat dan bidang kajian di jurusan agroteknologi Unpad? Oke, untuk masalah membicarakan teknik itu sebenarnya agak rumit juga ya untuk angkatan aku sendiri karena sebelumnya yang aku tahu tuh waktu itu katanya itu milihnya itu lewat GFOM, sedangkan untuk angkatan aku sendiri itu langsung lewat pacisnya gitu, dimana kita itu pertama-tama kita diberi dari prodi itu nama-nama dengan IPK-nya. Jadi seluruh mahasiswa agroteknologi 2022 itu dalam satu PDF itu ada kayak namanya dengan IPK-nya. Kemudian yang kedua itu kita diberi pilihan ada 4 peminatan, mungkinnya dari budidaya sendiri, kemudian ada hama penyakit tanaman, tanah, juga pemultan. Kemudian untuk pemilihan departemen itu sendiri menggunakan GFOM. Kita itu milihnya tuh masing-masing, jadi nanti dikasih 4 pilihan, kita tinggal klik terus kasih nama NPM, kemudian submit. Nah, setelah itu di hari yang sama kita itu milih di hari yang berbeda kalau nggak salah ya, kita tuh milih langsung dan pembimbing. Tapi sebelum itu kita tahu dosen-dosen mana saja sesuai departemen, kemudian project itu aja. Jadi
kita juga bisa milih tuh dan proyek sendiri. Misal kayak kita pingin penelitiannya strawberry, berarti kita cari dosen yang emang mempunyai proyekannya strawberry. Kebetulan aku itu kentang, jadi aku ambil Prof. Jajang. Nah, untuk pemilihannya itu sebenarnya agak benar-benar hektik ya. Jadi kita tuh udah milih, kemudian kita tuh masuk ke Pacis dengan judul pemilihan peminatan, kemudian kita pilih langsung dosen, kemudian dengan judul proyekannya, dan itu tuh sama sekali benar-benar war gitu istilahnya, karena aku pun dapat Prof. Jajang itu di detik ke 21 detik. Jadi kan waktu itu dimulai itu jam 8 ya, benar-benar jam 8 lebih 21 detik, dan itu kan setiap dosen tuh pasti ada kuotanya ya. Ketika kita memilih dosen yang memang kuotanya penuh, kita udah nggak bisa ngeklik dosen tersebut. Kemudian suka ada keterangannya juga sih, kayak penuh atau kayak tersisa 1 atau 2 itu ada keterangannya. Dan kebetulan alhamdulillahnya pada saat aku itu di detik ke-21 itu Prof. Jajang tuh masih aman gitu, masih ada kuotanya. Setelah pemilihan, sorenya kita dikasih pengumuman, kan ada kloternya juga ya, jadi untuk teman-teman yang nggak kepilih di kloter 1 itu bisa milih di kloter 2. Dan untuk kloter 1 sendiri, alhamdulillah aku langsung masuk di kloter 1. Dan untuk Prof. Jajang sendiri itu ada 9 orang yang mendaftar, tapi kuotanya itu hanya 5. Dan untuk aku sendiri di detik ke-21 itu di posisi ketiga. Jadi kebayangkan kayak segimana cepatnya orang-orang ngeklik itu. Terus untuk yang kloter keduanya baru teman-teman yang belum kepilih di kloter 1 itu pilih lagi. Dan sebelum milihnya tuh udah dikasih kayak spilan gitu loh, untuk dosen ini kuotanya sekian, yang masih kosong itu dosennya ini ada ini gitu. Jadi lebih dimudahkan sih, Cek. Terus kita tuh dikasih pengumumannya itu lewat Google Drive kalau nggak salah ya, Cek. Lupa lagi sih, soalnya benar-benar sehektik itu, dan kayak hari ini kayak benar-benar berurutan gitu warnanya. Mungkin itu sih, Cek, sehektik itu untuk pemilihan minat di angkatan aku. Oke, berarti untuk pemilihan bidang kayak ke budidaya, ke HPT, ke tanah itu disesuaikan dengan IPK kita ya, Cek? Betul. Lalu ya, gimana, Cek? Ya, jadi kalau misalnya teman-teman misalnya IPK-nya itu 3,3, dia itu pingin masuk ke budidaya, sedangkan ada teman yang IPK-nya 3,5 masuk ke budidaya, jadi yang 3,3 bisa milih peminatan lain. Jadi kalau untuk itu disesuaikan dengan IPK sih, Cek. Oke, Cek. Lalu setelah kita sudah masuk ke peminatan yang kita tuju, selanjutnya adalah pemilihan dosen pembimbing sesuai dengan topik, dan itu berdasarkan kecepatan jari dan kecepatan sinyal, Cek. Oke, berarti untuk Akang Ece nih tahun depan tolong dipersiapkan sinyalnya dan harus terus dipantau pacisnya. Nah, untuk Kang Raffi sendiri, apakah sistem pemilihannya sama seperti yang sudah CD Vita jelaskan atau ada sedikit perbedaan, Kang? Kalau untuk dari angkatan aku sendiri ya, angkatan 21 itu ada sedikit perbedaan. Jadi waktu angkatan aku tuh pemilihannya lewat GIFOM, yang benar tadi kata CD Vita. Di pemilihannya itu awalnya pilih bidang kajian lewat GIFOM itu. Tapi untuk angkatan kita tuh nggak ada data ini pengurutan IPK dari angkatan 21 itu. Nah, jadinya kita tuh bikin sendiri gitu. Jadi berkoordinir satu angkatan, kayak ngisi di spreadsheet gitu bareng-bareng, terus ngisi IPK-nya berapa, terus ngisi juga pengen masuk ke peminatan apa gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman yang IPK-nya berada di urutan bawah gitu, jadi kelihatan gitu. Misalnya, oh banyaknya masuk ke budaya nih, jadi kita bisa beralih ke bidang kajian yang lain gitu. Dan juga untuk pemilihan peminatan kalau di angkatan aku itu, jadi kita langsung milih dosennya gitu. Jadi nggak milih kayak benih, horti, pangan, nggak. Jadi kayak kita langsung dikasih data, misalnya dosen ini tuh
dia fokusnya itu di pangan. Terus dosen ini fokusnya di horti. Nah, kita langsung pilih dosennya aja berarti. Misalnya kalau kita pengen masuk horti, pilih dosen yang A. Kalau pengen masuk di pangan, pilih yang B gitu. Terus ada juga pas kloter-kloternya kayak Cedevita tadi, kalau misalnya belum lolos kloter 1 atau misalnya belum masuk, nah nanti pemilihannya dilakukan di kloter kedua begitu. Dan juga sama, kita dulu juga cepet-cepetan di give form itu, kayak baru berapa detik gitu, wah dosen yang ini udah nggak bisa, jadi langsung cepet-cepet ganti gitu. Oke nih, untuk Akang Ece yang nonton podcast ini, semoga dari penjelasan Cedevita dan Kang Raffi, Akang Ece bisa mempersiapkan diri mulai dari persiapan IPK supaya nanti memilih minat sesuai dengan peminatannya, atau bahkan bisa mempersiapkan diri atau memilih topik dari sekarang untuk memilih dosen untuk dijadikan dosen pembimbing. Nah, Kang Ce, sebelumnya aku penasaran deh, selain IPK, ada nggak sih syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk masuk minat budidaya dan bidang kajian tertentu? Untuk Kang Raffi sendiri, apakah ada syaratnya, Kang? Kalau pas saat angkatan aku sih nggak ada syarat-syarat tertentu ya. Tapi emang mungkin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu. Jadi kayak sebelum milih dosen, kita kenali dulu dosen-dosennya. Terus kayak pahami misalnya dosennya itu berada di peminatan apa gitu. Terus juga kita mungkin bisa tanya-tanya cutting gitu terkait proyek yang dilakukannya. Misalnya dia proyeknya tadi strawberry gitu. Nah, kalau kita nggak cocok strawberry, mungkin bisa pilih dosen yang lain gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa dipersiapkan dulu gitu sebelum pemilihan, walaupun memang nggak ada syarat khususnya begitu. Oke, kalau dari Cedevita, adakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk masuk ke minat budidaya atau ke minat hortikultura? Sama sih kayak yang tadi Kang Arif bilang, kalau untuk syarat khusus itu nggak ada, tapi itu tergantung kesiapan kitanya aja gitu. Kalau misalnya memang kita pingin pilih peminatan budidaya, yaudah kita persiapkan memang dari semester 4 itu kita harus benar-benar fokus di mata kuliah yang emang di departemenin sama budidaya gitu. Jadi kalau misalnya untuk semester 1 sampai 3 itu mungkin masih agak bingung ya pemilihannya, karena semua mata kuliah itu kayak hampir sama lah gitu intinya. Tapi kalau di semester 4 itu benar-benar udah kelihatan perbedaannya. Jadi ketika semester 5 kita harusnya udah tahu sih kayak kita mau masuk mana. Karena banyak sekali teman-teman aku pun ketika ambil peminatan maksudnya departemen sama itu tuh kayak mereka tuh masih bingung kayak aku milihnya tuh departemen apa ya, karena aku passionnya belum ada di semua departemen. Itu banyak banget sih teman aku yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari Akang Aceh yang mau milih departemen ataupun peminatan, emang harus dipersiapkan sebelum-sebelumnya gitu, biar ketika kita masuk ke dalam peminatan itu kita ngejalaninnya itu enak gitu. Oke, iya sih Cil, karena kalau misalnya kita belajar di suatu tempat yang bukan minat kita, takutnya malah jadi membebani diri kita sendiri. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir, dan pertanyaan ini aku pengen dengar pertama dari Kang Raffi, karena Kang Raffi kurang lebih udah 1 tahun ya Kang ada di minat benih. Nah, Kang Raffi sendiri selama belajar mengenai benih, pernah ngerasa burnout atau bosen nggak Kang? Oke. Kalau dari pengalaman aku sendiri ya, selama di benih itu, kalau misalnya bosen sih enggak. Cuman kalau burnout pasti ada. Kayak misal tadi matkul mikropropagasi, karena selain praktikumnya itu kan juga ada teori ya. Nah teorinya itu kan banyak banget ya hitung-hitungannya. Dan itu memang cukup memusingkan. Tapi selain dari hal itu, matkul itu tuh kayak seru aja gitu. Jadi aku nggak pernah bosan. Tapi memang kadang suka burnout kalau misalnya lagi mengerjakan tugas-tugasnya gitu, atau misalnya habis ujian gitu, kayak sedikit pusing pasti. Tapi selain hal itu pasti karena praktikumnya jadi menyenangkan gitu. Oke, selain itu juga mungkin karena benih itu minat yang emang Kang Raffi tuju, jadi Kang Raffi lebih enjoy ngejalaninnya ya Kang? Iya betul.
Nah, kalau dari Cik Devita sendiri nih, Cek, selama di hortikultura baru 1 semester kan, Cek, udah ngerasa burnout atau udah ngerasa bosen belum, Cek? Kalau untuk bosen mungkin belum ya, tapi kalau untuk burnout itu tuh kayak pernah sih, tapi di awal-awal karena kan mungkin agak kaget juga ya, kayak baru pertama kali terjun ke dunia peminatan, disuguhkan sama mata kuliah sayur apalagi, jadi kayak agak kaget aja gitu. Tapi selama ini sih kayak dijalanin lebih nyantai aja, terus kayak ya karena ini tuh emang peminatannya kayak gini, jadi lebih nerima-nerima aja sih, Cek. Apalagi sebenarnya tuh menurut aku di semester 5 mungkin karena aku peminatan hortikultura, jadi praktikumnya itu nggak yang terlalu ngebebanin gitu ya. Jadi kalau misalnya semester 3, semester 2 apalagi itu ada logbook, kemudian laporan gitu-gitu. Tapi kalau untuk semester 5 sih sejauh ini tuh masih untuk laporan aja, dan itu belum sehektik ketika semester 3 ataupun 2. Jadi aman-aman aja sih, Cek, kalau misalnya di peminatan hortikultura. Oke, berarti lebih hektik praktikum dari semester 2 sampai 4 ya, Cek, dibanding semester 5. Ya, bener banget. Oke deh, Cik Devita, Kang Raffi, kita udah ada di penghujung acara di mana pembahasannya udah beres. Banyak sekali insight baru tentang budidaya yang aku dapatkan. Mulai dari tadi kita tahu bahwa di bidang budidaya ini kita bukan cuma belajar nanam, tapi kita juga ngerasain hasil panennya. Terus juga kita belajar tentang. Nah, dari diskusi hari ini kita bisa lihat bahwa di bidang teknologi produksi tanaman terdapat fokus minat yang semuanya memiliki ciri khas masing-masing. Di budidaya nanti kita mulai belajar dari benih, terus nanti mungkin belajar budidaya dari minat hortikultura, pangan, atau perkebunan, yang nanti juga kita akan belajar mengenai ilmu gulma, yang dimana tadi praktikumnya yang sudah dijelaskan oleh Cik Devita, Kang Raffi, praktikumnya juga menarik banget. Nah, selain itu juga aku harap Akang Ece bisa mempersiapkan diri supaya nanti belajarnya lebih enjoy, tidak membebani diri sendiri, karena ngerasa bosan itu pasti, ngerasa burnout itu pasti, tapi tergantung bagaimana cara kita. Ya, nah demikian HiPod episode kali ini tentang serba-serbi bidang teknologi produksi tanaman. Terima kasih sekali kepada Cik Devita, Kang Raffi yang sudah menyempatkan waktunya dan berbagi ilmu di podcast hari ini. Semoga informasi dan pengalaman yang diberikan dapat bermanfaat dan menginspirasi. Nah, untuk pendengar HiPod, jangan lupa untuk subscribe akun kami dan sampai jumpa di HiPod selanjutnya. Stay tune. Aku Alma, pamit undur diri. Dadah.